Halo semuanya, hari ini aku, Lulu Naila Yumna, bersama dengan dua teman saya, Maria Virginia Vanessa dan Lintang Putri Kinanti, akan membahas sebuah teori menarik dalam sosiologi, yaitu interaksionisme simbolik. Teori ini mengajarkan bagaimana kita menciptakan dan mengartikan makna melalui interaksi sosial. Yuk kita mulai perjalanan belajar ini saat kita berbicara dan memberikan saran. Lalu lawan bicara kita tersenyum dan mengangguk, maka kita memaknainya dengan tanda setuju. Nah, dari situ terjadilah interaksionisme simbolik. Teman-teman tahu nggak siapa tokoh utama dari interaksionisme simbolik? Nah, jadi interaksionisme simbolik dipelopori oleh George Herbert Mead, seorang sosiolog Amerika yang lahir pada 27 Februari 1863 di South Hadley. Dan salah satu buku ciptaannya yaitu Mind, Self, and Society. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Herbert Blumer, yaitu murid dari Mead. Mereka percaya bahwa makna terbentuk dari interaksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan pengertian atau pemaknaan kita masing-masing. Interaksionisme simbolik memiliki konsep utama. Beberapa konsep utama dalam teori ini, yang pertama yaitu makna. Dengan kata lain yaitu arti yang kita berikan pada sesuatu seperti objek, peristiwa, ataupun tindakan. Yang kedua yaitu simbol. Dengan kata lain yaitu hal-hal yang mewakili makna seperti kata ataupun gestur. Yang ketiga yaitu sosialisasi. Dengan kata lain yaitu proses kita belajar dari interaksi sosial tadi. Nah, yang keempat yaitu berpikir. Dengan kata lain yaitu kemampuan kita untuk menafsirkan atau mengartikan simbol-simbol tersebut. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti seseorang memuji kita bagus dengan acungan jempol. Lalu kita berpikir bahwa dia memuji kita dengan simbol tersebut dan kita memaknainya sebagai pujian. Nah, jadi kalau dari kacamata interaksionisme simbolik, diri kita yang sekarang itu ada dan terbentuk karena interaksi kita sama orang lain. Jadi ya, identitas kita yang sekarang kita bawa atau punya itu terbentuk dari pengalaman kita sama orang lain. Bahkan, para ahli seperti Charles Cooley dan George Herbert Mead bilang kalau ya diri kita ini kebentuk karena pengalaman-pengalaman kita sama orang lain selama kita hidup. Bukan yang emang dari sananya gitu. Bukan bawaan dari lahir, tapi ya karena kita seumur hidup itu pasti ada interaksi sama orang lain, dan semua itu kita tampung yang akhirnya jadi deh identitas kita. Ngaruh juga nih ke gimana kita ngelihat diri kita sendiri. Sesuai sama teorinya Cooley yang namanya looking glass self. Misalnya kayak teman-teman kita atau keluarga kita sendiri bilang kalau kita itu orangnya baperan gitu, nggak bisa diajak bercanda. Dan karena kita dibilangin terus-menerus kalau kita itu baperan, jadi ya secara nggak sadar kata baperan itu jadi kata yang melekat dalam diri kita. Sampai akhirnya kita nganggap diri kita sendiri itu baperan. Padahal mungkin sebenarnya nggak begitu, karena kadang bisa aja orang-orang di sekitar kita itu yang bercandanya kelewatan. Nah, kalau menurut George Mead, cara kita berinteraksi sama orang lain itu ada dibagi menjadi 3. I, me, dan the generalized other. I itu adalah diri kita yang spontan. Kayak misalnya kita lagi ngomong nih sama orang, respon-respon kita itu biasanya spontan kan ya. Kayak nggak mikir dulu sebelum ngomong, karena ya kita lagi ngobrol santai aja gitu sama temen. Sedangkan me itu lebih ke ekspektasi orang ke kita gitu. Kayak misalnya kalau kita pergi ke kampus nih, kita pasti pakai baju yang sopan kan, yang rapi. Entah baju yang berkerah, celana atau rok di bawah lutut, juga sepatu tertutup. Tata bicara dan etika ke dosen ataupun cutting kan juga harus dipikirin, karena jelas mereka lebih tua dan kita emang diwajibkan buat bersikap sopan sama beliau-beliau tersebut.
Nah, kalau the generalized other itu lebih ke kayak kesepakatan bersama di masyarakat tentang gimana kita harus bersikap. Kayak misalnya kita lagi belanja nih di minimarket, terus mau bayar nih ke kasir. Ternyata ada 2 orang yang masih dalam proses pembayaran. Ya otomatis kita ngantri dong di belakangnya, nungguin 2 orang tadi selesai, baru habis itu giliran kita yang bayar. Aturan kayak gitu emang gak tertulis, tapi kita semua tahu kalau itu ada dan harus diturutin. Karena ya sebagai masyarakat pun kita sepakat kalau itu adalah hal yang benar buat dilakukan. Nah, kita sekarang masuk nih ke teori Goffman tentang konsep dramaturgi. Dramaturgi di sini maksudnya dalam hidup kita sendiri, kita berperan sebagai aktor dan orang-orang di sekitar kita sebagai penonton. Jadi kita kayak pakai topeng gitu, nyesuaiin situasi dan kondisi. Kayak misalnya sebagai mahasiswa kita dikenal sopan dan baik di depan cutting ataupun dosen. Tapi kalau sama teman kita sendiri, kita dikenalnya sebagai teman yang mungkin cerewet lah, judes lah, baik lah, atau bahkan kalau ngomong sama teman kadang nggak ada filternya gitu, karena ya kita nyaman sama mereka. Jadi ya pada akhirnya emang kita kayak lihat-lihat dulu, sekarang kita lagi sama siapa dan topeng yang dimana yang mau kita pakai di situasi saat itu. Ada juga yang namanya komitmen pada peran, yang dimana kalau kita menganggap peran kita penting dan sangat bermakna buat kita, peran itu bakal kebawa bahkan sampai di beberapa situasi. Misalnya kita itu seorang dokter. Nah, kita datang nih ke acara nikahan teman kita, tapi tiba-tiba ada yang pingsan. Otomatis orang-orang pada panik dong dan nanya apa ada dari antara tamu undangan yang kerjanya sebagai dokter. Nah, dari situ kita maju dan ambil tindakan yang paling dasar sebagai dokter biar tamu yang pingsan ini bisa tertolong lebih cepat. Jadi komitmen pada peran ini singkatnya peran yang kita lakukan sehari-hari sampai terbiasa itu bisa terbawa dalam situasi manapun tanpa peduli kondisinya. Sebelum memasuki submateri ini, kalian tahu nggak sih apa arti emosi itu? Jadi, emosi adalah perasaan yang kita rasakan seperti senang, marah, sedih, atau takut. Emosi itu membuat kita merasakan sesuatu di hati dan kadang membuat kita bertindak, seperti tersenyum atau menangis. Misalnya nih, suatu hari kamu dapat mainan baru dari mama papa. Nah, pasti kalian refleks tersenyum karena senang kan? Nah, itu yang dimaksud emosi. Awalnya, emosi dianggap sebagai hal yang alami atau biologis, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Karena itu, emosi dulu kurang diperhatikan dalam sosiologi, kecuali untuk melihat bagaimana orang lain memahami emosi yang kita tunjukkan. Tapi, semuanya berubah pada tahun 1970-an, ketika studi tentang emosi mulai jadi bagian penting dalam sosiologi. Goffman, misalnya, mengatakan kalau saat kita berada di kelompok orang, kita sering berusaha menunjukkan diri dengan cara yang membuat kita diterima dan disukai. Ini membutuhkan usaha dan energi, tapi saat berhasil, kita akan merasa lebih baik dan mendapatkan dukungan dari teman-teman kita. Kemudian, Hochschild melanjutkan ide ini dengan memperkenalkan 2 jenis tenaga kerja emosional. Apa sih itu? Yuk kita bahas. Yang pertama ada acting permukaan. Ini adalah ketika kita mengubah ekspresi luar saja, tapi perasaan di dalam nggak ikut berubah. Misalnya, kamu lagi kesel banget di tempat kerja, tapi tetap memaksakan senyum agar terlihat profesional. Atau pura-pura sabar walau sebenarnya udah bete banget. Yang kedua ada acting dalam. Kalau ini lebih dalam lagi. Kita benar-benar berusaha mengubah perasaan di dalam diri supaya selaras dengan yang diharapkan. Contohnya, seorang pramugari nggak hanya tersenyum, tapi juga mencoba benar-benar merasa ramah dan tenang saat melayani penumpang, meskipun mungkin sedang lelah atau sedih. Kedua jenis ini butuh usaha besar untuk mengatur emosi loh. Kalau dilakukan terus-menerus, bisa bikin kita lelah secara psikologis atau bahkan merasa nggak jadi diri sendiri. Nah, sebagai penutup, aku ada tambahan informasi lagi nih terkait apa aja sih yang bisa mempengaruhi emosi. Aku sebutin ya. Yang pertama ada kepribadian, gender, usia, stres, tidur, olahraga, aktivitas sosial, cuaca, dan yang terakhir adalah waktu.
Jadi, interaksionisme simbolik membantu kita memahami bahwa makna, diri, dan bahkan emosi kita dibentuk oleh interaksi sosial. Yuk terus belajar bagaimana kita bisa lebih peka dalam memahami diri sendiri dan orang lain.